Malam itu, hujan turun dengan derasnya di kota Yogyakarta. Angin yang kencang menggelitik dedaunan di halaman rumah Gus Ikdam, membuat suasana terasa dingin dan sunyi. Di dalam rumah, lampu minyak yang remang menyinari ruang tamu yang sederhana. Gus Ikdam duduk di sebuah kursi kayu, membaca Al-Quran sambil sesekali melirik jendela yang bergetar akibat tiupan angin. Tiba-tiba, terdengar ketukan halus di pintu. Gus Ikdam menutup Al-Quran dan bangkit dari tempat duduknya. Ia membuka pintu perlahan. Di luar, berdiri seorang lelaki berjubah putih, wajahnya tersembunyi sebagian oleh tudung jubahnya yang besar. Sosok itu mengulurkan sebuah surat berwarna kuning dengan segel merah yang masih utuh. "Saya diutus untuk menyampaikan pesan dari warga Kaliurang," kata lelaki itu dengan suara lembut namun penuh misteri. Gus Ikdam menerima surat itu dengan hati-hati, menatap sejenak wajah lelaki itu yang tampak tidak asing, tetapi seolah menyimpan rahasia. Tanpa berkata apa-apa, lelaki itu berpaling dan pergi tanpa menunggu jawaban. Gus Ikdam menutup pintu dan membuka surat yang baru saja diterimanya. Tertulis dengan tangan indah, sebuah undangan tertulis. "Dengan penuh hormat, kami mengundang Gus Ikdam untuk menghadiri tausiah yang akan diadakan di Kaliurang, Yogyakarta. Kami percaya bahwa kedatangan Anda akan membawa berkah bagi kami semua. Acara akan dilaksanakan pada malam penuh bulan, pada saat yang tepat untuk menerima pencerahan. Tapi ada sesuatu yang aneh. Undangan itu tidak mencantumkan nama pengirim atau detail lebih lanjut tentang acara tersebut. Hanya ada satu kalimat penutup yang membingungkan, yang tahu hanya angin dan gelombang." Gus Ikdam merenung, perasaan tidak nyaman merayap dalam dirinya. Ada sesuatu yang menggelitik perasaannya, seakan undangan itu bukan sekadar acara tausiah biasa. Ia mengingatkan dirinya untuk tidak terburu-buru membuat keputusan, namun rasa ingin tahu mulai merasuki hatinya. Kaliurang bukanlah tempat yang asing. Tempat itu dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga oleh cerita-cerita misterius yang beredar di kalangan warga. Pagi itu, Gus Ikdam memutuskan untuk mengajak sahabatnya, Gus Muafik, yang juga seorang ulama bijak, untuk menemani. Mungkin dengan kebersamaan mereka bisa menanggulangi apapun yang mungkin terjadi. Setelah berjanji untuk bertemu di masjid pagi itu, keduanya pun berangkat bersama menuju Kaliurang. Jalan yang mereka tempuh menuju desa itu seakan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Hujan yang masih membasahi jalan membuat suasana semakin suram, namun semangat mereka tetap tidak pudar. Tak ada yang bisa menahan mereka, selain rasa percaya bahwa tugas mereka sebagai pembawa kebaikan adalah hal yang tak bisa ditangguhkan. Mereka melewati jalan-jalan sempit yang dipenuhi kabut pagi. Saat tiba di kaki bukit, mata Gus Ikdam tertuju pada satu titik di kejauhan. Di sana, di balik pohon-pohon besar, sebuah rumah kecil tampak berdiri sendiri, seakan menunggu kedatangan mereka. Gus Muafik yang duduk di sampingnya hanya terdiam, tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun jelas terlihat bahwa ia merasakan hal yang sama. "Ada yang aneh di sini," ujar Gus Ikdam akhirnya, membuyarkan keheningan. "Apa itu, Gus?" jawab Gus Muafik dengan suara tenang, tetapi matanya mengisyaratkan bahwa ia juga merasakan ketegangan yang sama. "Sesuatu yang tak terlihat, tapi hadir di setiap langkah kita. Kita akan temui nanti." Saat mereka tiba di tepi Kaliurang, suasana semakin mencekam. Warga setempat tampak tidak seperti biasanya, wajah mereka penuh ketegangan, bahkan beberapa dari mereka menundukkan kepala begitu melihat kedatangan Gus Ikdam dan Gus Muafik. Namun, tak ada yang berkata-kata, hanya angin yang bergemuruh di antara pepohonan. Malam itu, acara tausiah dimulai. Gus Ikdam dan Gus Muafik duduk di depan, di atas panggung sederhana yang terbuat dari bambu, dengan jamaah yang mulai berkumpul di sekitar mereka. Cahaya lampu minyak menerangi ruangan, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak, seolah menghidupkan suasana mistis di tempat itu. Gus Ikdam menatap jauh ke dalam kerumunan, matanya menelusuri setiap wajah yang hadir, namun hatinya semakin merasa tak nyaman. Ada yang aneh dengan salah seorang jamaah, seorang wanita tua yang duduk di sudut ruang. Sosoknya tampak seperti tak memiliki usia, dan matanya memancarkan kilatan yang tajam, seolah menembus ke dalam jiwa setiap orang yang memandangnya. Di balik senyum wanita itu yang misterius, Gus Ikdam merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang menanti mereka di malam yang penuh teka-teki ini. Angin malam semakin kencang, membawa aroma tanah basah yang khas.
Suara gemericik air kali urang yang mengalir deras seperti mengiringi langkah mereka, meskipun keheningan malam itu terasa begitu berat. Gus Ikdam dan Gus Muafik duduk di tempat yang sudah disediakan, sambil memperhatikan jamaah yang semakin banyak berdatangan. Mereka menyadari bahwa semakin banyak orang yang hadir, semakin terasa ada sesuatu yang tak beres. Seiring waktu berjalan, jamaah yang hadir semakin banyak, meski sebagian besar wajah mereka tampak samar, seperti terbungkus oleh kabut tebal yang seolah muncul entah dari mana. Gus Ikdam menatap tajam ke kerumunan, mencoba mencari tanda-tanda ketidakberesan, namun semuanya tampak seperti biasa, selain perasaan yang menekan di dada. Saat itu, sosok wanita tua yang sejak tadi duduk di sudut, mulai bangkit perlahan. Setiap langkahnya terkesan berat, namun matanya, yang tampak penuh keheningan, seakan mengamati setiap gerakan Gus Ikdam dengan seksama. Gus Ikdam, yang menyadari bahwa wanita tersebut telah menarik perhatian dirinya sejak kedatangannya, berusaha untuk tetap tenang. Namun, kegelisahan yang semakin merayap membuatnya tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Wanita itu, dengan langkah yang seakan terhanyut angin, mendekati panggung di mana Gus Ikdam dan Gus Muafik duduk. Seketika, suasana sekitar seakan berubah. Hawa dingin yang datang tiba-tiba membuat bulu kuduk Gus Ikdam meremang. Ia menahan napas, merasakan aura yang sangat kuat datang dari arah wanita itu. Tanpa berkata apa-apa, wanita tersebut mengangkat tangannya, dan seketika, sekelompok orang di sekitar mereka ikut berdiri dan bergerak mundur, meninggalkan ruang kosong di sekitar Gus Ikdam. Suasana semakin sunyi, hanya suara angin yang memecah ketegangan itu. Gus Muafik yang sejak awal tampak tenang, kini mulai merasakan apa yang dirasakan sahabatnya. Ia memandang Gus Ikdam dengan tatapan yang dalam, seolah memberi isyarat bahwa mereka harus waspada. Di saat yang sama, wanita tua itu tiba di panggung dan berdiri tepat di depan mereka. Semua mata jamaah kini tertuju pada wanita itu, tetapi wajah Gus Ikdam tidak terfokus pada wanita itu, ia lebih memperhatikan kilatan cahaya yang aneh di sekitar wanita tersebut. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Lihatlah aku, Gus, suara wanita itu bergema dengan lembut, tetapi ada getaran yang kuat dalam setiap kata yang keluar dari mulutnya. Aku datang untuk berbicara denganmu. Gus Ikdam merasa seolah-olah ada yang mencengkeram hatinya. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar, namun, ia mencoba untuk tetap menguasai diri. Apa yang kau inginkan dari kami? Tanyanya dengan suara yang sedikit bergetar, meski ia berusaha mempertahankan ketenangannya. Wanita itu tersenyum, dan dalam senyumnya, Gus Ikdam melihat sesuatu yang jauh lebih dalam daripada hanya sekadar keanggunan. Aku adalah penjaga alam ini, jawabnya dengan suara yang seolah datang dari kedalaman yang sangat jauh, dari tempat yang tak pernah terlihat oleh mata manusia biasa. Tiba-tiba, dalam sekejap, seluruh dunia di sekitar mereka terasa berubah. Hawa yang tadinya segar kini menjadi panas, dan tanah di bawah mereka seakan bergetar. Semua orang yang hadir mulai terlihat gelisah, meskipun mereka tidak bisa mengungkapkan apa yang terjadi. Saya tahu siapa Anda, Gus Ikdam akhirnya bersuara, menegaskan, meskipun hatinya berdegup kencang. Nyai Roro Kidul. Wanita itu terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. Suaranya seperti bisikan ombak yang menghantam karang di lautan yang jauh. Benar, aku Nyai Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Suaranya kini terdengar semakin dalam, seperti menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Aku hadir bukan untuk menakut-nakutimu, tetapi untuk menguji iman kalian. Di saat itu, para jamaah yang ada mulai tampak terombang-ambing. Beberapa mulai merasakan tubuh mereka lemas, seakan kehilangan kekuatan, sedangkan yang lain terlihat seperti terhipnotis oleh kehadiran sosok itu. Gus Muafik, yang sejak awal menjaga ketenangannya, menggerakkan tangan untuk memberi isyarat kepada jamaah agar tetap tenang. Gus Ikdam merasakan ketegangan semakin menebal. Ia tahu, malam ini, bukan hanya tausiah biasa yang mereka jalani. Mereka sedang berada di tengah pertemuan antara dunia nyata dan dunia gaib, di ambang batas yang tak bisa dijelaskan. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Gus Ikdam dengan lebih tegas, menantang Nyi Roro Kidul meskipun hatinya masih berdebar. Nyi Roro Kidul menatapnya tajam, dan dalam sekejap, sosoknya berubah.
Rambut panjangnya yang hijau tampak seperti terbuat dari aliran air laut yang memancar, gaun hijaunya bersinar seperti cahaya bulan yang memantul di permukaan laut. Aku ingin mengajarkanmu sebuah pelajaran, Gus. Tentang kekuatan yang tak terlihat, tentang godaan yang datang dalam wujud yang berbeda. Aku ingin melihat seberapa kuat imanmu untuk menghadapi ujian yang aku berikan. Gus Ikdam tidak mundur. Kami bukanlah orang yang mudah goyah. Kami datang untuk memberikan tausiah, bukan untuk digoda dengan kekuatan yang tidak seharusnya kami ikuti. Wanita itu tertawa, namun tawa itu bukanlah tawa biasa. Ia tampak seperti merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam, seakan melihat ke dalam hati mereka. Kalian memang memiliki keteguhan yang luar biasa. Tapi ingatlah, bahkan yang paling teguh sekalipun bisa runtuh ketika godaan datang dalam bentuk yang paling tak terduga. Dengan senyuman yang penuh makna, Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya sekali lagi. Angin besar berhembus, dan saat itu juga, ia menghilang dalam kegelapan malam, meninggalkan Gus Ikdam dan Gus Muafik bersama jamaah yang masih terperangah. Namun, dalam hati Gus Ikdam, ia tahu bahwa ujian ini baru saja dimulai. Malam itu, setelah kepergian Nyi Roro Kidul, suasana di sekitar Kaliurang tetap tegang. Angin yang sebelumnya berhembus kencang, kini berubah menjadi sunyi. Jemari angin yang sempat merobek udara kini seakan berhenti, memberi ruang pada ketenangan yang sesaat. Namun, bagi Gus Ikdam dan Gus Muafik, ketenangan itu hanyalah ilusi. Mereka berdua tetap diam, merenung, seolah merasakan bahwa ujian yang datang dari dunia gaib belum berakhir. Beberapa jamaah tampak terdiam, wajah mereka masih dihiasi kebingungan dan rasa takut yang mendalam. Beberapa lainnya mulai tampak gelisah, bergerak mundur, seakan ingin menjauh dari tempat itu, dari dunia yang seakan mengaburkan batas antara kenyataan dan dunia mistis. Namun, di tengah-tengah kekosongan yang mencekam itu, Gus Ikdam berdiri dan dengan suara tegas berkata, "Saudaraku, jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Kita datang untuk berbicara tentang cahaya, bukan bayangan." Kata-kata Gus Ikdam seakan membawa angin segar bagi para jamaah yang hadir. Beberapa dari mereka mulai mengatur napas, mencoba menenangkan diri. Namun, meskipun kata-kata itu sederhana, ada kekuatan yang datang bersamanya. Gus Ikdam tahu, malam ini, ia harus melanjutkan tugasnya, menyampaikan tausiah, walaupun ia tahu ada kekuatan gelap yang mengintai. Gus Muafik yang selama ini lebih banyak diam, kini berdiri dan bergabung dengan Gus Ikdam. Tanpa berkata apa-apa, ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua jamaah berkumpul di sekitar panggung. Saat para jamaah berkumpul, Gus Ikdam mulai berbicara. "Saudaraku," katanya dengan suara yang tegas namun penuh kasih, "kita telah dipilih untuk berada di tempat ini, bukan untuk takut, tetapi untuk menghadapi segala ujian yang datang, baik yang tampak oleh mata kita maupun yang tersembunyi dalam bayang-bayang. Ingatlah, kekuatan yang datang dari dunia gaib bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan dengan ketakutan. Kekuatan sejati datang dari keteguhan hati yang hanya bisa ditemukan dalam iman yang mendalam." Suasana malam itu kembali menjadi lebih tenang. Suara gemericik air Kaliurang yang mengalir menjadi musik alam yang menenangkan hati. Gus Ikdam melanjutkan, "Kita di sini bukan untuk mencari kekuatan duniawi. Kita hadir untuk mencari cahaya yang lebih tinggi, cahaya yang akan menuntun kita pada jalan yang benar." Namun, saat kata-kata Gus Ikdam terucap, angin kembali berhembus, kali ini lebih lembut, namun membawa aroma yang asing, sebuah aroma yang tidak berasal dari tanah, melainkan dari laut yang jauh. Gus Ikdam dan Gus Muafik saling bertukar pandang, merasakan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mengintai. Bukan hanya sekedar ujian dari Nyi Roro Kidul, tetapi sebuah tantangan yang lebih mendalam, yang datang dari alam yang lebih luas. Gus Ikdam melanjutkan tausiahnya, meskipun ia merasa ada yang mengganggu konsentrasinya. "Saudaraku, dunia ini penuh dengan godaan. Tapi ketahuilah, godaan yang terbesar bukan datang dari yang tampak, tetapi dari yang tersembunyi dalam hati kita. Maka, kita harus menjaga hati kita, agar tidak terperangkap oleh apa yang tampaknya menggiurkan, namun sebenarnya menyesatkan." Beberapa jamaah mulai menyimak lebih serius, dan perlahan-lahan, kegelisahan mereka mulai mereda. Mereka mulai merasa terhubung kembali dengan ajaran yang lebih tinggi, dengan jalan yang harus mereka tempuh meskipun dalam kegelapan malam yang penuh misteri ini.
Namun, saat Gus Ikdam merasa sedikit lebih tenang, sebuah suara gemuruh kembali terdengar dari kejauhan. Itu bukan suara angin, itu adalah suara ombak. Suara yang sangat jauh, namun sangat jelas terasa. Gus Ikdam tahu, suara itu bukan hanya suara biasa. Suara itu membawa pesan yang dalam, sesuatu yang lebih dari sekedar suara alam. Gus Muafik menatap Gus Ikdam dengan tajam. "Jaga dirimu, Gus," ujarnya dengan suara yang lebih rendah, namun tegas. "Ini bukan akhir dari ujian ini. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar." Gus Ikdam mengangguk, menyadari bahwa apa yang mereka hadapi tidak akan mudah. Tapi ia tahu, ia tidak sendiri. Di sampingnya ada sahabat sejati, yang selalu siap menghadapinya dalam setiap cobaan. Malam itu, mereka melanjutkan tausiah mereka. Tidak ada kata-kata yang terlalu panjang, hanya kalimat-kalimat yang mengingatkan setiap orang untuk tetap teguh pada iman mereka, untuk tidak goyah oleh apapun yang datang. Mereka berbicara tentang kebenaran yang harus dijaga, tentang kesabaran yang harus dilatih, dan tentang hati yang harus dibersihkan. Saat tausiah berakhir, Gus Ikdam menutupnya dengan doa yang penuh ketulusan. "Ya Allah, lindungilah kami dari segala godaan yang datang dari dunia ini maupun yang tak tampak oleh mata kami. Berikan kami kekuatan untuk menjaga iman kami, agar kami selalu berada di jalan yang Engkau ridhoi." Namun, sebelum doa itu selesai, sebuah bayangan besar muncul di kejauhan, seperti sebuah kabut yang perlahan menutupi bulan. Jamaah yang hadir merasakan perasaan yang sangat berat, seperti ada sesuatu yang datang menghampiri mereka. Gus Ikdam membuka matanya, dan dalam sekejap, sosok yang sangat besar dan angker muncul di hadapannya. Kali ini, bukan hanya Nyi Roro Kidul yang hadir. Di belakangnya, sosok-sosok gelap lainnya muncul, membentuk sebuah lingkaran yang menutup jalan. Sesuatu yang lebih besar dari ujian yang pernah mereka hadapi kini datang untuk menantang mereka. Gus Ikdam dan Gus Muafik bersiap. Keteguhan mereka akan diuji lebih jauh. Suasana malam yang semula tenang kini berubah menjadi mencekam. Sosok-sosok gelap yang muncul di hadapan Gus Ikdam dan Gus Muafik tidak hanya membuat hati para jamaah berdebar, tetapi juga membuat udara terasa berat, seakan setiap napas menjadi begitu sulit untuk dihirup. Bayangan itu, yang perlahan-lahan mengkristal menjadi bentuk-bentuk yang lebih jelas, memancarkan aura yang jauh lebih menakutkan daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Di tengah-tengah lingkaran yang terbentuk, Nyi Roro Kidul berdiri, wajahnya yang penuh misteri kini tampak lebih menakutkan. Gaunnya yang hijau bercahaya, kini seakan bersinar dalam kegelapan malam, seolah hidup dalam dirinya sendiri. Matanya memancarkan kilat yang tajam, seakan menembus setiap celah hati yang ada di hadapannya. "Apa yang kalian lakukan di sini, Gus Ikdam?" Suara Nyi Roro Kidul menggetarkan, seperti bisikan dari kedalaman samudra yang gelap. "Kalian datang ke sini bukan hanya untuk berbicara tentang cahaya. Kalian datang untuk menghadapi bayangan yang tak bisa dihindari." Gus Ikdam berdiri tegak, matanya menatap langsung ke arah Nyi Roro Kidul. Meski jantungnya berdegup kencang, ia berusaha menjaga ketenangannya. "Kami datang untuk menuntun jiwa-jiwa ini, agar tidak terperangkap dalam godaan yang kalian bawa," jawabnya dengan suara yang tenang, meskipun dalam hati ia merasakan getaran yang sangat kuat. Sosok-sosok di sekitar mereka bergerak, membentuk lingkaran yang semakin rapat. Mereka tidak terlihat sepenuhnya, hanya bayangan samar yang bergerak seperti kabut tebal. Setiap gerakan mereka seakan membawa hawa dingin yang semakin menekan. Gus Muafik, yang sejak awal tetap diam, kini mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua jamaah tetap bertahan. "Jangan takut," ujarnya dengan suara dalam yang penuh ketegasan. "Apa yang datang malam ini bukanlah musuh yang nyata. Itu hanya ujian. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati kalian." Namun, meskipun kata-kata itu terdengar menenangkan, suasana semakin mencekam. Nyi Roro Kidul mengangkat tangan, dan seketika langit di atas mereka berubah menjadi gelap. Kilatan petir menyambar, menyelimuti mereka dalam kegelapan yang pekat. Suara ombak yang jauh terdengar semakin keras, seakan datang dari lautan yang sangat dalam. Tidak ada jalan keluar, suara Nyi Roro Kidul terdengar semakin kuat, seakan datang dari berbagai arah sekaligus. "Kalian berada di wilayah kami. Inilah tempat di mana jiwa-jiwa yang tersesat mengembara. Kalian bisa berbicara tentang cahaya, tetapi cahaya itu tidak akan bertahan di sini.
Gus Ikdam tidak gentar. Ia tahu, ini adalah ujian terakhir yang harus dihadapinya. Kami tahu bahwa kalian adalah penjaga dunia lain, katanya dengan tegas. Tapi kami juga tahu, bahwa cahaya sejati tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan. Kami akan terus berjuang untuk menjaga iman kami. Mendengar kata-kata itu, Nyi Roro Kidul tertawa, namun tawanya terdengar kosong dan menyeramkan, seperti gema yang datang dari kedalaman lautan. Kalian masih percaya pada cahaya itu? Bukankah kalian tahu bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan yang tak terhindarkan? Bahkan orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan pun bisa tergelincir. Tiba-tiba, sosok-sosok gelap yang mengelilingi mereka mulai bergerak lebih cepat, mengalir seperti air yang tak terbendung. Mereka mulai mendekat, dan Gus Ikdam merasakan ada kekuatan yang sangat besar ingin menjerat mereka dalam lingkaran itu. Namun, meskipun bayang-bayang itu semakin mendekat, Gus Ikdam tetap teguh, seperti batu karang yang tak tergoyahkan oleh gelombang. Iman kami adalah cahaya yang tak bisa kalian padamkan, Gus Ikdam menjawab dengan penuh keyakinan. Kami tahu bahwa ujian ini datang untuk menguji keteguhan kami. Kami tidak akan menyerah pada kegelapan yang kalian bawa. Seolah mendengar tantangan itu, Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan dalam sekejap, angin yang sangat kencang bertiup, memutar dunia mereka dalam pusaran yang dahsyat. Suara ombak dan petir semakin bergema, dan di dalam lingkaran yang semakin rapat itu, Gus Ikdam merasa dunia seakan terbalik. Namun, meskipun badai itu datang begitu dahsyat, ada sesuatu yang mengalir dalam diri Gus Ikdam, sebuah kekuatan yang berasal dari keteguhan hatinya. Cahaya dalam dirinya tidak padam. Ia merasakan cahaya itu semakin membara, memancarkan kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun yang dihadapi. Sekarang giliran kami, Gus Ikdam berkata pelan, namun dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Cahaya ini adalah milik kami, dan tak ada kegelapan yang bisa menghalanginya. Tiba-tiba, dalam kilatan cahaya yang terang, sosok-sosok gelap itu mulai mundur. Angin yang sebelumnya mengamuk kini berangsur-angsur mereda. Gus Ikdam merasakan adanya kekuatan yang lebih tinggi yang bekerja bersamanya, sebuah kekuatan yang datang dari keyakinan dan keteguhan hati. Seolah-olah, setiap kata yang keluar dari hatinya menyatu dengan alam semesta, mendorong kegelapan mundur. Nyi Roro Kidul, yang semula tampak sangat kuat dan menguasai, kini terlihat terhentak. Ada ketegangan yang terlihat di wajahnya, seakan ia tidak menyangka bahwa ada kekuatan yang bisa menentangnya. Begitu kuatkah cahaya yang kalian bawa? Tanya Nyi Roro Kidul, kali ini dengan suara yang lebih pelan, hampir seperti bisikan. Lebih kuat dari apapun yang kalian kenal, jawab Gus Ikdam dengan penuh keyakinan. Kami tidak datang untuk mengalahkanmu, tetapi untuk menjaga hati kami tetap terang, tak peduli apapun yang kalian lakukan. Dengan kata-kata itu, sosok Nyi Roro Kidul mulai memudar, dan bayang-bayang yang mengelilingi mereka pun hilang perlahan. Angin yang mencekam itu akhirnya berhenti, dan suasana menjadi tenang kembali. Namun, meskipun bayangan itu telah menghilang, Gus Ikdam tahu bahwa ujian mereka belum berakhir. Malam ini, mereka hanya berhasil melewati satu cobaan dari sekian banyak cobaan yang akan datang. Jaga hati kalian, kata Gus Muafik, mendekatkan dirinya kepada Gus Ikdam. Ini baru permulaan. Gus Ikdam mengangguk, merasakan beratnya perjuangan yang harus mereka jalani. Kita akan terus berjalan, Gus. Cahaya ini harus tetap hidup. Kehidupan seakan kembali berjalan normal setelah pertemuan malam yang mengguncang itu. Namun, meskipun langit kembali cerah dan angin pun mereda, Gus Ikdam merasakan ada sesuatu yang tak pernah benar-benar hilang. Sebuah bayangan, tak kasat mata, yang mengikuti langkahnya kemanapun ia pergi. Seperti sebuah jejak yang tertinggal, meski tampak hilang dari pandangan, perasaan tak nyaman itu terus mengintainya. Malam berikutnya, Gus Ikdam dan Gus Muafik duduk di sebuah warung sederhana di pinggir jalan. Suasana di sekitar mereka tampak tenang, namun ada kesunyian yang aneh, bukan kesunyian biasa. Ada sebuah ketidaknyamanan yang tercipta dari keheningan itu sendiri. Hawa dingin malam menggigit kulit mereka, seolah membawa pesan yang lebih dalam daripada sekadar cuaca. Mereka tahu bahwa sesuatu sedang mendekat. Gus Ikdam menatap keluar jendela warung. Pemandangan yang biasa tampak begitu asing malam itu.
Suara kendaraan yang melintas di jalan seakan terdengar lebih keras dari biasanya, dan cahaya lampu jalan yang temaram seakan memberikan nuansa yang aneh, seperti mengaburkan pandangannya. "Jangan terlalu lama tinggal di sini," kata Gus Muafik, yang sejak tadi tampak lebih waspada dari biasanya. "Ada sesuatu yang mengintai kita." Gus Ikdam menoleh, mendapati sahabatnya sedang menatap tajam ke arah pintu warung, seakan menunggu sesuatu yang tak tampak oleh orang lain. "Aku tahu, Gus," jawabnya perlahan. "Ada sesuatu yang mengikutiku. Aku merasakannya setiap saat. Dan malam ini, aku merasa semakin dekat." Gus Muafik mengangguk, dan matanya yang penuh kebijaksanaan itu berpendar dengan keteguhan. "Ini bukan hanya perasaan, Gus. Bayangan yang kalian hadapi bukanlah sesuatu yang akan pergi begitu saja. Mereka tahu kita masih di sini." Belum sempat Gus Ikdam merespons, pintu warung itu terbuka dengan sendirinya. Seorang pria berpenampilan lusuh masuk dengan langkah yang gontai, matanya terbelalak seolah tak melihat dunia di sekitarnya. Ia duduk tanpa berkata-kata, seakan kelelahan yang begitu dalam merasuk ke dalam tubuhnya. Gus Ikdam dan Gus Muafik saling bertukar pandang, merasakan ada sesuatu yang sangat ganjil pada pria itu. Meskipun tak ada kata-kata yang keluar, mereka tahu bahwa pria ini membawa pesan yang lebih dari sekadar kelelahan biasa. Wajah pria itu terlihat kosong, seperti kehilangan arah. Gus Ikdam merasa hatinya berdebar lebih kencang. "Apa yang sebenarnya terjadi, Gus?" bisiknya kepada Gus Muafik, yang menatap pria itu dengan perhatian yang penuh makna. "Ini bukan orang biasa," Gus Muafik menjawab dengan suara yang sangat pelan, seperti menyampaikan sebuah peringatan. "Dia adalah salah satu jiwa yang terperangkap dalam dunia ini, yang tak bisa kembali. Ada sesuatu yang mengikatnya." Tiba-tiba, pria itu menatap mereka dengan mata yang kosong dan berkata, Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Mereka masih ada di sini. Mereka belum pergi. Mereka menunggu." Mendengar kata-kata itu, Gus Ikdam dan Gus Muafik saling menatap, menyadari bahwa malam ini, sesuatu yang jauh lebih besar akan terjadi. Bukan hanya ujian yang datang dari alam gaib, tetapi juga ancaman yang akan menguji sekuat apa iman mereka. Pria itu berdiri perlahan, wajahnya kini penuh dengan ketakutan yang mendalam. Mereka datang untuk menjemputku. Aku tidak bisa lari. Aku tak bisa pergi kemana-mana." Tangannya terangkat seakan berusaha meraih sesuatu yang tak tampak. "Aku sudah terlalu lama terjebak di sini. Mereka akan membawa kalian bersamaku." Seketika, udara di dalam warung itu terasa semakin berat. Semua suara yang ada seakan terhenti, dan hanya ada detak jantung yang semakin kencang. Gus Ikdam merasakan hawa yang asing mengelilinginya, sebuah ancaman yang tak kasat mata, tetapi begitu nyata. "Gus," bisik Gus Muafik, "kita harus keluar dari sini. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam hati kita." Namun, sebelum mereka sempat bergerak, tubuh pria itu mulai berubah. Matanya yang kosong kini dipenuhi dengan kilatan yang tajam, dan tubuhnya yang lemah seolah diberi kehidupan oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia tertawa, tawa yang sangat dalam dan penuh penderitaan, seperti suara yang datang dari kedalaman bumi. "Ini sudah terlambat. Kalian tak akan bisa menghindar dari takdir kalian," katanya, suaranya berubah menjadi bisikan yang melingkar di sekitar mereka. Dalam sekejap, sosok pria itu berubah menjadi bayangan hitam yang melayang di udara, tubuhnya menghilang dalam kegelapan yang tiba-tiba menyelimuti seluruh warung. Semua lampu mati, dan hanya ada kegelapan yang mengikat mereka dalam kesunyian yang mengerikan. Gus Ikdam dan Gus Muafik berdiri, mata mereka tajam menatap sekitar, siap menghadapi apa yang akan datang. Mereka tahu bahwa malam ini bukan hanya tentang menghadapi ancaman yang datang dari dunia gaib, tetapi juga tentang menghadapi ketakutan yang ada dalam diri mereka sendiri. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, lebih keras dari sebelumnya, "Kalian tak akan bisa lari. Tak ada tempat yang aman." Langit di luar warung menjadi gelap, dan angin kencang kembali berhembus, menggoncang jendela warung. Suara ombak yang sangat keras mulai terdengar, seperti datang dari lautan yang jauh di sana. Tetapi kali ini, ombak itu bukan hanya suara alam, melainkan suara yang menakutkan, yang datang dari sebuah kekuatan yang sangat besar. Gus Ikdam merasakan ketegangan yang sangat dalam. Ia tahu bahwa kali ini mereka harus menghadapi lebih dari sekadar ujian biasa. Bayangan yang mengikuti mereka kini bukan hanya datang untuk menguji keteguhan hati mereka,
tetapi untuk membawa mereka ke dalam dunia yang tak terbayangkan. Tunggu, suara Gus Muafik terdengar pelan. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Mereka hanya bisa mengalahkan kita jika kita membiarkan mereka masuk ke dalam hati kita. Dengan kata-kata itu, mereka bersiap. Mereka tahu, pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan luar, tetapi juga tentang kekuatan dalam, tentang kemampuan untuk tetap teguh di tengah kegelapan yang mengancam. Bab 6 Kegelapan, dalam genggaman. Kegelapan itu semakin mengental, menyelimuti seluruh warung dalam kabut hitam pekat. Suara ombak yang terdengar semakin keras, seperti memecah keheningan. Gus Ikdam merasakan hawa yang semakin berat, seperti ada sesuatu yang berusaha menahan napasnya. Dalam jantung hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar ujian biasa. Ini adalah ujian terakhir, ujian yang akan menguji sekuat apa iman mereka, sejauh mana mereka dapat menjaga hati dari godaan yang datang dari dunia lain. Gus Muafik berdiri tegak di sampingnya, matanya tak lepas dari setiap gerakan bayangan yang mengelilingi mereka. Jangan biarkan mereka mendekat, katanya dengan suara tegas, namun ada ketegangan yang jelas terdengar. Mereka akan mencoba menyeret kita ke dalam dunia mereka, dunia yang tak tampak. Gus Ikdam mengangguk. Ia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi entah mengapa, ia merasakan sebuah ketakutan yang mendalam, yang selama ini ia coba sembunyikan. Ketakutan yang bukan datang dari ancaman yang tampak, tetapi dari bayangan yang muncul dalam dirinya sendiri. Adakah dia cukup kuat untuk menghadapi ini? Adakah cahaya yang ia pegang begitu teguh, masih bisa menuntun di tengah kegelapan yang menelan? Tiba-tiba, bayangan itu mulai bergerak lebih cepat, seperti aliran sungai yang deras, menyusuri tiap sudut dan celah, semakin mendekat. Dalam sekejap, sosok pria yang berubah menjadi bayangan hitam itu kembali muncul di tengah ruangan. Wajahnya kini benar-benar kosong, seolah kehilangan seluruh kemanusiaannya. Ia tertawa, tawa yang penuh penderitaan, seperti suara yang keluar dari dasar laut. "Kalian tidak bisa melawan ini," katanya, suara bisikan yang memenuhi udara. "Kegelapan ini sudah menguasai dunia kalian. Tak ada lagi tempat untuk melarikan diri." Gus Ikdam menatap sosok itu, menahan degup jantung yang mulai terasa berat. "Kami tidak akan membiarkan dirimu merusak apa yang telah kami bangun," jawabnya, meskipun suaranya bergetar. "Kami tidak akan tunduk pada kegelapan ini." Tetapi sosok itu hanya tertawa lebih keras, suaranya menggema, seperti ribuan suara yang datang dari kedalaman tanah. "Kalian tidak mengerti," bisiknya. "Kegelapan ini bukan hanya tentang menaklukkan dunia luar. Ini adalah kegelapan yang tumbuh dalam hati setiap orang. Kalian tidak akan pernah terbebas darinya." Angin yang tiba-tiba muncul menerpa wajah mereka, membawa aroma garam laut yang tajam. Gus Ikdam merasakan, kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mencoba menariknya ke dalam pusaran kegelapan. Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar menyerang jantungnya, seolah ada tangan gaib yang meremas hati dan membuatnya hampir tak bisa bernapas. Gus Muafik, yang sejak tadi tetap diam, kini bergerak cepat. Ia melangkah maju, menempatkan dirinya di depan Gus Ikdam. "Jangan biarkan ketakutan itu menguasai kalian," ujarnya, suara penuh kebijaksanaan yang menggetarkan. "Kegelapan ini hanya bisa menang jika kalian menyerah. Tetaplah teguh, sahabatku." Dengan kata-kata itu, Gus Muafik mengangkat kedua tangannya, membentuk sebuah